Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di Dian Temi Channel. Channel yang mengulas tentang dunia perbukuan, dunia perpustakaan, dan informasi. Nah, saya ingin pertama-tama menyapa teman-teman semuanya dengan salam literasi. Bagi kalian yang tertarik dengan konten saya, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tulis komentar di kolom komen. Teman-teman semuanya, tentunya kalau kita datang ke perpustakaan, di sana pasti banyak sekali layanan yang disediakan oleh pihak pengelola. Ada layanan sirkulasi, layanan khusus, layanan umum, multimedia, dan sebagainya. Nah, saya sedang membayangkan, atau saya ingin memberikan sebuah gagasan opsional saja, bagaimana kalau misalkan layanan umum itu ya layanan yang paling besar sendiri di dalam perpustakaan, isinya itu ada rak, terus buku-buku, dan ada juga area bacanya juga. Jadi layanan umum itu dipecah ya kan, atau ya di paralel misalkan menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan fungsi dari sebuah buku. Tentu saja kalau kita melihat fungsi buku itu kan banyak, ya kan? Namun saya coba memetakan saja dalam beberapa fungsi sederhana. Yang pertama itu kan buku pasti sebagai fungsi edukatif, sebagai penunjang pembelajaran baik itu di perguruan tinggi maupun di sekolah. Lalu kemudian ada fungsi spiritual building untuk membangun spiritual seseorang, maka bisa jadi pengguna akan mencari sebuah buku yang memang kaitannya dengan masalah spiritual. Nah, lalu kemudian ada fungsi untuk membangun keterampilan, skill building, mau itu keterampilan, mau itu teknik dan sebagainya, komputer dan sebagainya, itu ada di ranah tersebut. Ada yang misalkan soft skill building, untuk membangun sebuah soft skill, tentu saja mereka butuh buku-buku atau informasi atau pengetahuan yang memang sifatnya bisa membangun sebuah motivasi dan inspirasi buat mereka. Lalu kemudian ada yang namanya imajiner atau fungsi imajinatif, di mana buku itu bisa membantu seseorang untuk bisa menciptakan daya imajinasi mereka, sekaligus sebagai media hiburan, entertain buat pengguna ketika dia masuk ke ke ruang tersebut atau ke layanan tersebut. Nah, apakah memungkinkan jika layanan umum terus kemudian dipecah, diklasterisasi berdasarkan fungsi-fungsi buku tersebut? Saya rasa juga tidak ada masalah gitu loh. Kenapa demikian? Karena buku itu sudah diolah sedemikian rupa oleh pengelola perpustakaan, dan mereka pasti sudah punya yang namanya sistem klasifikasi. Nah, sehingga kita cukup untuk ya membangun ruangnya saja gitu loh, sehingga buku-buku tersebut tinggal kita geser, tidak perlu lagi kita kelola atau klasifikasi ulang karena memang sudah terklasifikasi. Nah, kita hanya menaruh buku ini sesuai pada fungsi buku tersebut. Nah, jika perpustakaan itu sebuah wahana, ya sudah menjadi tugasnya pengelola wahana tersebut untuk bisa membuat spot-spot, ya, membuat wahana-wahana yang memberikan daya tarik kepada pengunjung, kepada pengguna itu, supaya bisa merasa senang dengan ya spot yang kita tawarkan, wahana yang kita tawarkan. Saya pikir layanan-layanan yang ada sekarang di perpustakaan itu masih mengadopsi layanan-layanan yang masih sifatnya konvensional, ya, ada layanan umum, khusus, dan sebagainya. Cobalah kita mencoba untuk merancang atau memodernisasi layanan-layanan tersebut ya sesuai dengan misalkan wahana rekreasi gitu, jadi ada banyak spotnya. Nah, bukan tidak mungkin jika pengguna merasa lebih tertarik, merasa lebih tertantang untuk bisa datang ke perpustakaan jika kita melakukan inovasi terhadap ya layanan yang kita punya di dalam perpustakaan, ya sekaligus melakukan ya klasterisasi buku sesuai dengan fungsinya.
Saya pikir ini bukan hal yang baru. Saya yakin pasti ada perpustakaan yang melakukan inovasi tersebut, walaupun mungkin caranya berbeda dengan yang saya utarakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan ke teman-teman semuanya melalui video ini. Saya mungkin saya kurang tepat apa yang saya sampaikan. Jika memang kalian punya pendapat lain, punya argumentasi lain, silakan kalian tulis saja di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. See you soon and thanks for watching. Bye bye.